Dalam hidup yang namanya penyesalan pasti akan selalu ada, dan setiap orang pasti akan pernah mengalami itu semua. Seperti yang sedang dirasakan Emil Audero, kiper Inter Milan yang dulu sempat menolak Indonesia, kini merasa menyesal dan diketahui ingin dapat kesempatan sekali lagi. Tentu saja beragam respon pun bermunculan, termasuk dari PSSI itu sendiri. Sedangkan di sisi lain, PSSI melalui Exco Arya Sinulinga memastikan ada 2 nama pemain keturunan yang sedang diproses. Jelas ini mencuri kabar yang cukup membahagiakan sekaligus bikin penasaran juga. Kira-kira siapa sih 2 pemain yang dimaksud itu? Emil Audero Mulyadi. Seperti diketahui bersama kalau kiper yang satu ini merupakan pemain yang punya darah Indonesia. Lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB pada 18 Januari 1997, Emil memiliki darah Indonesia yang berasal dari ayahnya yang merupakan orang Indonesia asli, yakni Edi Mulyadi, yang mana kemudian Edi menikah dengan Antonella Audero yang berasal dari Italia. Itulah kenapa Emil punya 2 garis keturunan, yakni Indonesia dan Italia. Nah, atas dasar itulah Emil pernah dibujuk PSSI untuk mau memperkuat timnas Indonesia. Hanya saja di tahun 2016 saat itu, Emil menolaknya dengan alasan bahwa dirinya ingin lebih fokus untuk berkarir di Italia dan masuk skuad Gliazzurri. Bahkan penolakan itu juga datang dari sang ayah yang merasa kalau bakat anaknya bakal sia-sia jika masuk ke timnas Indonesia yang menurutnya kurang mendapatkan penghargaan, serta buruknya kepengurusan PSSI ketika itu, plus prestasi timnas yang jeblok. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Kalau si Emil dia inginnya mau jadi pemain Piala Dunia, yang dia harus ambil ya di sana dong. Orang kita lolos Asia aja enggak, apalagi Piala Dunia. Oh iya, nggak usah lah. Apa sih penghargaannya di sini? Tapi katanya saingannya Donnarumma apa kayak gitu-gitu berat. Terus katanya Emil di generasi yang salah. Ya itu kan bahasanya mediasi ini. Iya sih. Mediasi ini kan mau nulis kayak apa aja silahkan. Enggak lah, kemungkinan itu enggak. Kemungkinan nggak bela timnas Indonesia kan? Terlalu rugi lah. Yap, sebenarnya apa yang diutarakan ayah Emil emang nggak salah, walaupun kesannya agak gimana gitu. Sebab di tahun segitu, sepak bola Indonesia memang tengah dalam periode yang buruk. Bahkan nih, sepak bola Indonesia dapat dikatakan jauh dari kata konsisten, usai bebas dari sanksi FIFA karena intervensi pemerintah di tahun 2015. Namun di era sekarang PSSI benar-benar udah berbeda. Dimulai ketika Iwan Bule masuk jadi ketua sampai akhirnya disempurnakan oleh Erick Thohir. Lalu keberadaan Sinteyong sebagai pelatih plus pemain keturunan berkualitas membuat pelan-pelan prestasi timnas Indonesia kini mulai meningkat dan berpeluang besar untuk bisa tembus ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Yap, sebenarnya dilihat dari sisi kualitas, Emil ini termasuk kiper yang bagus. Pernah menimba ilmu di Akademi Juventus, penampilan terbaik Emil sendiri dapat dilihat saat bermain untuk Sampdoria. Tapi sayang di musim lalu Emil justru gagal membawa Sampdoria terhindar dari degradasi. Pun begitu saat join ke Inter Milan, Emil baru mencatatkan 4 penampilan karena di Inter ada kiper kawakan, Yann Sommer. Itulah mengapa kans Emil untuk masuk timnas Italia kecil dan pada akhirnya pilihan masuk ke timnas Indonesia adalah opsi yang paling masuk saat ini. Meskipun begitu, beberapa orang yang tidak setuju jelas mempermasalahkan ucapan ayah Emil yang sempat meremehkan Indonesia yang tak akan bisa lolos ke Piala Asia, apalagi Piala Dunia, dan sebenarnya itu sah-sah aja. Namun tak sedikit pula yang tak mempermasalahkan keputusan Emil yang dulu belum bergabung dan menilai jika ucapan ayahnya tak mewakili Emil secara individu. Di sisi lain, PSSI sendiri pada akhirnya memberikan respon. Melalui exco-nya, Arya Sinulinga, PSSI menjelaskan jika sampai saat ini
belum ada proses naturalisasi untuk Emil Audero. Sampai hari ini belum. Emil Audero Inter Milan kan? Kan biasalah dia bangga punya mantan presiden orang Indonesia. Kan bapaknya orang Indonesia kan? Ya wajarlah dia bangga orang Indonesia. Ujar Arya Sinulinga dilansir dari Bola Sport. Lebih lanjut, selain soal Emil, Arya sendiri juga menjelaskan kalau saat ini udah ada 2 nama pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi. Meskipun begitu, Arya nggak mau sesumbar dan menyebut nama jika 2 pemain tersebut belum datang ke Indonesia. Yang pasti kita kalau belum sampai ke Indonesia menginjakan kaki dia, kita belum berani ngomong lah, nanti dibilang janji lah apa. Udah datang dia ke sini, teman-teman kan pasti tahu tuh tentang, biasanya kan tahu tuh. Nah, habis itu pasti ada prosesnya. Ya, berkaca dari apa yang disampaikan, banyak yang memprediksi kalau 2 pemain tersebut adalah Kelvin Verdonk dan juga Ole Romeni. Namun nggak sedikit juga yang menyebut nama Jan Stevens. Intinya, 2 pemain yang sedang diproses punya kualitas oke untuk lebih mengangkat performa timnas. Dan soal Emil, sebenarnya ini bukan masalah urgent. Sebab saat ini kan proses Martin Pos juga masih jalan. Belum lagi Cyrus Margono, yang siapa tahu ke depan bisa dipanggil Sinteyong. Kemudian, kita juga masih punya Hernando yang bisa dibilang kiper terbaik di Liga Indonesia saat ini. Untuk itu, percayakan aja semuanya pada PSSI. Masalah siapa nanti pemain yang kemudian bisa join, pastinya itu adalah pemain yang punya kemampuan mumpuni. Tapi kalau menurut kalian siapa nih 2 nama pemain yang sedang diproses? Tulis ya di kolom komentar. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.